Oke, jadi untuk pengerjaan sudah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kemarin ini ya. Pertama itu ada pada bagian produk. Di bagian produk itu kita udah nambahin filter ya ini. Udah kita tambahin filter. Lalu untuk detail produk juga udah kita tambahin beberapa tambahan. Kita coba login dulu ya. Saya akan coba login ke admin dulu. Oke, eh, kita ke produk ya, kita ke produk. Lalu untuk di bagian produk itu seperti yang dilihat ini udah ada komposisi ya. Oke, nah ini udah ada manajemen komposisinya, jadi udah ada atribut data komposisi. Kalau kita coba tambah data itu juga udah ada beberapa ini ya, ada beberapa field yang udah saya tambahin. Kemarin itu belum ada ininya, belum ada field datanya. Jadi untuk manajemen datanya masih kurang oke kalau menurut saya. Dimulai dari ini ya, dari tipe kulit. Sebelum itu belum ada untuk tipe kulit. Lalu untuk komposisi udah kita tambahin di sini. Kemudian untuk atribut data link ya. Jadi ini untuk kalau si admin itu mau nambahin data terus mau input data link eksternalnya, eksternal dari produk itu. Seperti itu. Ya kita coba tambah data aja dulu ya. Kita coba tambah data. Kita simpan. Nah, di sini untuk data terbarunya udah ada nih. Jadi seperti yang kita lihat tadi itu udah ada nama produk, kategori, harga, brandnya apa, tipe kulit, lalu udah ada komposisi dan juga udah ada link. Nah, seperti itu. Jadi untuk pada CRUD produk atau pada fitur manajemen produk admin itu udah kita tambahin komposisi, udah kita tambahin apa ya? Tipe kulit. Jadi saat ini dia udah bisa nambahin tipe kulit untuk produk si adminnya, kemudian dia bisa nambahkan data link seperti itu. Nah, kalau kita coba log out dan kita coba cek ke detail produk ya, kita coba ke detail produk, lalu kita ke produk ya, kita ke produk, kemudian kita ke salah satu produk, terus kita ke detail. Nah, itu di detail itu udah ada komposisi, udah ada deskripsi, lalu udah ada button ya. Selain itu juga requestnya itu menambahkan button untuk si pengunjung itu pergi atau redirect ke link eksternal yang udah di set sebelumnya. Jadi kalau kita klik sini, nah itu nanti dia akan diarahkan ke link data produknya yang ini ya, yang apa namanya itu yang udah di set. Oh, ini localhost.com ya. Ini uh, loadnya cukup lama nih untuk localhost.com. Kita coba cek di produk lain aja ya. Ini kita ke produk lain. Nah, ini localhost.com 123. Nanti dia akan redirect ke sana. Kita coba ambil dari sini aja nih. Oke, ini jadi dia akan diarahkan ke situs yang di set sebelumnya seperti itu. Oke, itu untuk jadi tadi di admin itu kita udah nambahkan field komposisi, lalu ada tipe kulit, juga udah ada link. Itu nanti si admin udah bisa memanage data komposisi dan data tipe kulit untuk tiap produk, lalu udah untuk linknya juga seperti itu. Kemudian untuk di detail produk itu kita udah nambahkan data komposisi, juga udah nambahkan data tombol redirectnya, tombol navigasi untuk diarahkan ke halaman eksternal, ke link eksternalnya untuk tiap-tiap produk seperti itu. Next itu pada bagian produk ya, kita udah nambahin data filter. Jadi saat ini kemarin itu filternya berdasarkan kata kunci aja ya. Jadi kata pencarian aja. Nah, kalau sekarang itu udah ada filter. Nah, di sini itu ada filter pencarian. Jadi pengguna itu bisa sesuaikan dia mau tampilin produk apa. Jadi ini kan ada
ini ya, ada kategori jenis sunscreennya apa. Jadi misal kalau saya pengen hanya tampilkan produk dengan kategori jenis sunscreen itu serum aja gitu. Lalu untuk range harganya bisa saya bilang antara 50 ke 100 gitulah ya. Kita terapkan filter. Nah, nanti yang muncul itu hanya produk serum seperti itu. Nah, kalau kita bisa combine ya. Ini tadi kan gini ya. Ini untuk data filternya seperti ini. Jadi hanya menampilkan data produk serum dengan range harga 50.000 sampai 100.000. Lalu kita tambahkan kata kuncinya. Katakanlah saya pengen tambahkan kata kunci produk apa ya? Mungkin Shopee gitulah ya. Kita enter. Nah, ini nanti produknya tidak ditemukan. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan kata kunci yang kita pengen. Kata kuncinya Shopee, lalu untuk filter datanya hanya serum dan range harganya 50 sampai 100.000. Karena kita tahu tadi ya, kalau kita nggak gunain kata kunci, itu yang muncul cuma satu data. Dan kita bisa pastikan juga di data ini, di data produk ini tidak ada kata kunci Shopee. Tapi kalau kita masukin kata kunci skin ya gitu ya, kita masukin kata kunci skin. Nah, produk ini dia masih akan muncul. Kenapa? Karena memang ada kata kunci skin di nama produknya seperti itu. Jadi untuk filter ini kita udah bikin dia lebih advance ya. Jadi kita udah bisa kombinasikan antara kata kunci, lalu juga ada data filter. Di sini itu ada jenis sunscreen dan juga range harga. Nah, untuk filter ini kemarin kan ada value-nya juga ya, ada value apakah si user ini mau menampilkan dia itu sesuai dengan tipe kulit dia atau tidak. Jadi tapi di sini tidak muncul. Kenapa? Karena memang user ini belum login. Dia akan muncul hanya ketika user itu udah login. Jadi kita akan login dulu. Saya akan login ke salah satu account member ya. Nah, di sini kita akan ke produk lagi. Lalu kita klik di filter. Nah, ini udah ada satu kategori baru, yaitu tipe kulit. Jadi kalau kita pengen kita pengen masukin jenis sunscreennya itu semuanya, katakanlah seperti itu semuanya ya. Lalu saya pengen tipe kulit, dimasukin range harga 50.000 sampai 100.000. Kita terapin. Oke, nah seperti ini. Jadi seperti yang kita lihat, seperti yang kita lihat itu yang muncul hanya satu. Kenapa? Karena memang jenisnya itu, jenis kulitnya itu berminyak sesuai dengan data ini ya. Oh, kita bisa lihat, sebenarnya kita bisa lihat. Nah, ini tipe kulitnya itu kan berminyak. Sebenarnya kita juga bisa lihat di filternya ini. Gunakan tipe kulit saya, yaitu berminyak gitu ya. Jadi yang muncul hanya yang berminyak aja gitu. Kita coba lihat dari jenis sunscreen serum, sunscreen essence dan toner. Toner itu untuk harganya itu kita biarin kita biarin aja kosong. Kita bisa lihat ada ndak jenis sunscreen yang sesuai dengan tipe kulit berminyak seperti itu. Jadi kalau kita terapkan, nah ternyata ada ya. Jadi ada ya sunscreen untuk kulit berminyak, ada serum untuk kulit berminyak seperti itu. Itu untuk filter ya, filter data. Nah, yang terakhir itu untuk rekomendasi produk ya. Rekomendasi produk yang ada di sini, di halaman detail. Jadi untuk rekomendasi produk itu sebelumnya yang kita diskusikan di Gmeet itu kemarin kakaknya minta berdasarkan apa ya? Berdasarkan kategori atau brand ya. Tapi setelah saya coba cek source-nya lebih dalam, ternyata itu source-nya itu dia itu memang udah menggunakan eksternal ini ya, external script. Jadi dia menggunakan external script ya, menggunakan Python untuk mendapatkan hasil perhitungan cosine similarity-nya. Jadi dia menggunakan algoritma cosine similarity untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, itu sesuai dengan ini ya, dengan judul judul webnya ini. Jadi PHP cosine similarity skincare. Nah, kalau kita kalau kita tetap gunain metode awal yang kita sepakati di Zoom, di Gmeet, yaitu menggunakan kata kunci brand atau kategori. Jadi produk yang kita tampilkan itu hanya produk, misal brandnya itu Azarin. Nah, kita hanya tampilkan nanti di rekomendasi itu ya brand Azarinnya aja. Jadi itu sebenarnya tidak masuk ke kategori
rekomendasi yang diambil berdasarkan cosine similarity. Jadi itu hanya berdasarkan apa ya, kayaknya itu ya kita cuma nyamain aja, kita ambil dari database bla bla bla. Datanya, kita cek data produk yang saat ini yaitu Azarin. Nah, lalu produk-produk di database itu kita ambil yaitu Azarin. Nah, itu belum ada fungsi machine learningnya, belum ada fungsi apa namanya itu, dia katakanlah itu masih masih ini ya, rekomendasi yang dikasih, yang diberikan itu nanti belum belum ini ya, belum belum bagus gitulah ya, belum bagus. Jadi dia tidak ada mempertimbangkan aspek seperti tipe kulit, deskripsi produk, dan lain-lain. Itu tidak dipertimbangkan, dia hanya fokus ke satu data aja. Seperti itu. Nah, setelah saya lihat di source, nah ternyata itu memang udah ada fungsinya, tapi mungkin masih error. Jadi itulah kenapa tidak tampil data rekomendasinya. Tapi saat ini itu udah tampil, jadi udah kita perbaiki kodenya, kita udah apa ya namanya, modifikasi, sehingga data rekomendasinya udah muncul seperti itu. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, itu ada 3 data rekomendasi produk. Nah, data 3 rekomendasi produk ini nggak hanya diambil dari brand aja atau dari kategori seperti itu, tapi dia juga melihat ya, dia juga memproses data seperti tipe kulit, lalu deskripsi produk, dan komposisi dan sebagainya itu diambil. Jadi dia melakukan perhitungan. Uh, jadi produk-produk yang direkomendasikan ini memang ini ya, memang mempunyai apa ya, mempunyai similaritas ya, similaritas yang memang tinggi seperti itu. Jadi bukan hanya pencocokan data aja, pencocokan data kategori. Nah, resikonya itu ini ya, karena dia memproses produk, dia memproses semua data produk agar sesuai dengan data, agar hasil rekomendasinya itu sesuai. Itu nanti resikonya ya ini ya, apa namanya itu, uh, proses load page-nya itu, page detail itu cukup memakan waktu. Jadi kalau kita coba ini ya, kita coba lihat di sini itu, kita coba cek detail produk ini. Nah, ini kan prosesnya itu cukup lama ya, kita bisa lihat. Jadi karena dia memang running script eksternal, kita gunain Python ya saat ini. Nah, seperti itu. Tapi ini data hasilnya itu memang udah menerapkan cosine similarity. Jadi bukan hanya ambil produk dari database, samakan produk brandnya, lalu ambil datanya, bukan seperti itu. Takutnya kalau saya gunain yang apa namanya, yang udah kita sepakati kemarin di Zoom atau di Gmail, itu nanti bakalan kena revisi dari, mungkin dari apa ya, dari aturan dosennya atau seperti apa. Jadi saya pikir nggak apa-apa lah, kita perbaiki aja skripnya agar dia tampil di sini. Nah, seperti ini. Jadi produk rekomendasinya udah tampil. Nah, kalau yang kemarin itu kan belum tampil, itu karena memang ada kesalahan, saya pikir kesalahan dari skrip, baik itu dari cara pemanggilan ataupun juga dari skrip rekomendasi, perhitungan rekomendasinya. Tapi sekarang udah kita munculkan rekomendasinya. Jadi oke. Okay. Ya. Ini ya, satu lagi, kenapa kita gunain metode ini. Kita bisa perhatikan di rekomendasi itu. Jadi untuk data rekomendasi ini kan dia pakai persentase ya, persentase. Jadi data yang kita tampilin ini hanya 3 dari data rekomendasi. Sebenarnya ada banyak dia itu, tapi kita ambil 3. Jadi kan setiap produk itu akan diproses. Nantinya akan dapat persentase rekomendasi. Jadi produk-produk mana itu yang rekomendasinya, persentase rekomendasinya cukup besar, itu akan kita ambil. Nah, kita bisa lihat ini, dia itu kita ndak ambil dari brand ya. Kita bisa lihat untuk produk ini data brandnya itu di database juga kosong nih. Jadi dia ndak tampil, itu kenapa? Karena memang ndak ada data brandnya. uh, Ya, untung juga kita ndak gunain metode brand, ambil data brand itu. Kenapa? Karena memang masih ada produk yang belum ada data brand, itu nanti akan ndak ada rekomendasi sama sekali. Nah, tapi di sini kita bisa lihat di sini itu, serum ini, dia ini tipenya itu serum ya, bukan toner, bukan lain-lain. Tipenya itu serum, dan juga untuk kategori tipe kulit itu berminyak. Jadi serum berminyak. Nah, kita bisa munculkan di sini. Nah, dia itu ambil data ini,
kita bisa lihat dari 3 data ini, itu data berminyak ditampilkan. Jadi dia tahu ya, oke, data berminyak tipe kulitnya itu berminyak, lalu data produk yang sedang tampil ini juga berminyak, berarti data berminyak itu seharusnya persentasenya lebih tinggi. Nah, kemudian dari deskripsi produk, sebenarnya untuk deskripsi produk ini juga cukup penting ya, tapi karena memang data-data produknya ini saya pikir data deskripsinya kurang ini ya, kurang apa namanya itu, kurang ya kurang optimal seperti itulah ya. Jadi kemungkinan besar persentasenya itu kecil juga ya diambil dari deskripsi, tapi itu tetap dipertimbangkan. Nah, yang kedua itu dari kategori produk sebelumnya. Ini kan produk sebelumnya ya, produk detail. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Itu untuk tipe kulitnya itu dia itu kombinasi ya, kombinasi. Tapi seharusnya ini tidak muncul kalau kita hanya satu kategori aja, satu tipe kulit aja. Karena memang kalau tapi dia tetap muncul. Kenapa? Karena memang jenisnya itu kan serum. Jadi dia tetap muncul, dan kemungkinan besar deskripsinya juga cukup ini ya, cukup similar. Jadi poinnya lebih tinggi seperti itu. Intinya untuk data rekomendasi udah berhasil kita bikin ya. Jadi udah ada data rekomendasi yang ditampilkan saat si user itu melihat detail suatu produk seperti itu. Oke, saya akan coba rangkum ya. Jadi pertama itu dari sisi manajemen admin. Jadi untuk data produk itu udah kita tambahkan data komposisi. Kita juga udah memperbaiki manajemen crude untuk data tipe kulit dari suatu produk, dan juga untuk link eksternal ya. Kemudian di halaman produk itu udah kita tambahkan filter data. Jadi untuk filter data itu sekarang udah lebih advance. Si user itu bisa menggunakan kata kunci aja, dia juga bisa kombinasikan dengan filter data, seperti hanya mau menampilkan data dengan harga range tertentu, range harga tertentu, atau dia juga bisa menambahkan produk-produk jenis apa yang mau dia tampilkan, lalu apakah dia juga ingin mempertimbangkan produk-produk itu berdasarkan tipe kulit dia dan sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir itu ada di ini ya, ada di detail produk. Jadi untuk di halaman detail produk itu kita udah tampilkan, pertama itu kita tampilkan data-data baru ya, seperti data komposisi, lalu kita tampilkan data button yang berguna untuk navigasi user ke halaman eksternal. Kemudian kita juga udah nambahkan data rekomendasi produk. Nah, untuk data rekomendasi produk ini kita menggunakan algoritma cosine similarity seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.